Sudah 3 pekan berlalu, namun tragedi Kanjuruhan Malang masih menyisakan luka mendalam. Tidak hanya bagi keluarga korban, namun juga para pecinta sepak bola tanah air bahkan dunia. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA yang tidak melibatkan PSSI, bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Salah satunya dengan membangun kembali Stadion Kanjuruhan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Apakah dengan merobohkan Stadion Kanjuruhan bisa menyelesaikan masalah? Untuk membahasnya lebih jauh sudah terhubung bersama kami pengamat sepak bola Kesit Handoyo, anggota TGIPF Akmal Marhali dan supporter klub Arema alias Aremania Andik Chandra, serta ada Pak Jamal Aziz yang juga ex-exco PSSI. Baik, kita selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Semoga Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sehat semuanya. Ya. Baik, Bapak-bapak, kita mau dengar dulu dari pemilik Stadion Kanjuruhan ini. Ada Sam Andik dari Aremania. Sam, bagaimana Sam Andik? Apa komentar Anda mengenai Stadion Kanjuruhan yang akan dibangun ulang? Assalamualaikum Mas Hafiz, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Mas Akmal. Ya, sama Andik. Mas Jamal, selamat malam. Ya. Selamat malam. Salam. Terima kasih Mas Hafiz. Pada intinya kami atas nama Aremania mengucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya. Tapi pada intinya untuk sementara teman-teman dan teman-teman semua tidak membahas tentang itu, Mas Hafiz. Artinya saat ini tidak pernah memikirkan tentang pembangunan ulang. Fokus kepada stadion, Mas Hafiz. Ya memang kita pahami bahwa memang teman-teman sekarang saat ini sedang fokus juga pada korban, kemudian bagaimana memulihkan keadaan di sana dalam artian secara psikis. Cuma dari rencana Presiden sendiri untuk membangun bagi Aremania juga ini, apakah ada tanggapan dari Aremania terkait rencana tersebut? Tetap positif, Mas David. Sangat terima kasih. Sangat terima kasih. Dan berharap untuk stadion yang lebih baik dan buat kenyamanan kami sebagai supporter untuk mendukung Arema. Kalau berdasarkan pandangan teman-teman Aremania sendiri, ya, stadion yang Kanjuruhan yang saat ini yang sudah begitu lama digunakan, ini masih layak atau tidak sebenarnya? Kalau dibilang layak, buktinya itu yang menilai itu bapak-bapak semuanya mungkin dibilang layak ya nggak layak. Oke, baik. Jadi sampai sejauh ini juga merasa bahwa itu nggak layak dan sebaiknya memang harus dibangun ulang begitu ya. Oke, kita ke Pak Akmal. Pak Akmal, TGIPF melihat rencana perobohan Stadion Kanjuruhan ini seperti apa? Kalau saya lihat kenapa agak sedikit terburu-buru begitu. Memang rencananya kapan sih Pak mau dirobohkan dan dibangun ulang? Ya, ini kan ide dari Bapak Presiden ya untuk merobohkan dan membangun ulang Stadion Kanjuruhan. Saya pikir ini ide yang bagus dan baik. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ide perobohan Stadion Kanjuruhan ini untuk membangun baru melupakan atau menyingkirkan problem utama kita saat ini, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Jadi apa yang disampaikan Pak Presiden adalah target ke depan yang menurut kami tim gabungan investigasi pencari fakta itu gagasan yang bagus. Nanti dibangun misalnya monumen tragedi Kanjuruhan dan sebagainya, ada nama-nama korban di sana, itu baik. Tapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana tragedi Kanjuruhan ini diusut tuntas oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini yang ditunggu oleh masyarakat seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Jadi menurut saya adalah yang paling penting saat ini Bapak Presiden diminta ketegasannya untuk memerintahkan pihak-pihak terkait, baik itu kaitannya dengan hukum maupun kaitannya dengan hal-hal teknis di sepak bola, untuk bisa menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Itu kan ada rekomendasi TGIPF yang sudah dikeluarkan kemarin. Tapi Anda melihat respon PSSI bagaimana pada saat penyelidikan pada saat itu? Apakah tidak setuju untuk artinya ditunjuk gitu bahwa Anda menjadi salah satu penyebab atau harus bertanggung jawab begitu?
Ya, enggan gitu. PSSI adalah bagian yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini. Karena apa? Karena sepak bola kan ada karena PSSI. PSSI adalah organisasi yang paling terdepan yang bisa menggelar kegiatan sepak bola di Indonesia. Jadi PSSI ini yang paling bertanggung jawab kaitannya dengan sepak bola. Karena itu kita menunggu respon dari PSSI untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Termasuk di dalamnya misalnya pihak kepolisian. Utamanya bagaimana pihak kepolisian membongkar secara transparan, mengungkap secara transparan kasus-kasus yang memekan 134 korban nyawa. Karena dari beberapa proses yang dilakukan, misalnya ada hal-hal yang masih janggal. Misalnya rekonstruksi di mana tidak ada penembakan gas air mata ke tribun. Itu sama sekali sangat berbeda dengan temuan tim gabungan independen pencari fakta. Kemudian juga ada tekanan-tekanan kepada saksi maupun pihak-pihak keluarga yang mau diotopsi, ini juga harus segera diatasi. Jangan sampai kemudian kasus ini menjadi tidak jelas penyelesaiannya dan tidak transparan, karena ini merupakan ujian buat pihak kepolisian. Apabila pihak kepolisian mampu menjalankan atau melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim gabungan pencari fakta dan mengurai masalah ini dengan transparan dan terbuka, saya pikir ini akan jadi momentum buat polisi untuk memperbaiki citranya. Tapi kalau kemudian ada tekanan kepada supporter, kemudian juga ada rekomendasi yang tidak sesuai, misalnya rekonstruksi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ini akan menimbulkan pastinya polemik di masyarakat. Nah, ini yang harus dihindari bersama-sama. Jadi polisi harus bekerja secara profesional. Baik, Pak Jamal, ada komentar apa mengenai hal ini? Bahwa TGIPF sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi ya sampai sekarang ini belum ada yang terlihat gitu bahwa rekomendasi harus mundur begitu. Jadi begini, yang namanya PSSI itu dia punya statuta. Statutanya itu mengikut statuta yang dibuat oleh FIFA dan dia diprotek oleh FIFA. PSSI itu tidak bisa diintervensi dengan serta-merta oleh pemerintah. Karena kalau itu tampak jelas, maka FIFA akan menjatuhkan ban kepada PSSI. Ya. Jadi sekarang ini kan saya sudah berulang kali ngomong di semua tempat, gitu. Ini tanggung jawab moral yang diminta ini moral. Ya. Dengan kejadian yang terjadi di Kanjuruhan sampai hari ini terjadi 134 orang meninggal, ini harus ada salah satu atau 2-3 orang yang langsung angkat tangannya. Ini saya gagal. Maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dan saya akan menata pengunduran diri saya dengan tata cara yang sudah diatur oleh statuta FIFA. Nah, kalau itu dilakukan, orang tenang. Tapi kan sekarang ini kan kita buat simalakama. PSSI sudah membuat tim transformasi. Dan tim transformasinya oleh FIFA disupport. Malah FIFA mengatakan akan diselesaikan kalau bisa dalam waktu 1 bulan. Terjadi perubahan untuk perbaikan sepak bola Indonesia ke depan. Dan Presiden FIFA-nya ketemu sama Bapak Presiden. Tim TGF sudah serahkan hasil investigasinya kepada Pak Presiden. Jadi agak membulat ini ya jadinya, Pak Jamal. Pak Presiden menyikapi ini semua. Nah, kalau Pak Presiden ini nanti bisa menyikapi dan bisa memanggil seperti yang saya ngomong di tempat yang lain, ini harus ada komunikasi. Kon muni tak kasih, nek kon gak muni tak kasih, atau kamu muni belum tentu saya kasih. Kan begitu. Karena apa? Saya tidak harus mengasih karena ini ada korban yang tidak terselesaikan sampai jam ini. Seperti Akmal tadi sebagai tim TGIPF, kok rekonstruksinya tidak ada tembakan ke tribun. Loh, ada apa orang itu dorong-dorongan di tribun sampai meninggal dunia dan karu-karuan. Nah, itu juga yang... Itu kan kalau memang nembak ya di lapangan, bukan di tribun. Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan kepada kita juga. Apalagi pada saat ini rencananya juga lokus deliktinya itu justru mau dirubuhkan begitu ya. Nanti malah, lah ini gimana nih, barbuknya nggak ada juga gitu ya, lokasinya juga diganti. Kalau stadion dirubuhkan itu, saya appreciate sama Pak Presiden. Cuman pertanyaannya, jangan nanti kalau sudah ada yang mati baru dirobohkan. Ini tim TGIPF harus ada kerja lagi, tinjau semua itu yang dibuat untuk pertandingan Liga 1. Paling tidak dilakukan investigasi, inventarisasi, dilakukan renovasi. Ya, Bagaimana kalau sampai terjadi
seperti yang di Kanjuruhan. Insya Allah jangan sampai terjadi lagi. Baik. Karena memang gas air mata tidak boleh masuk di lapangan. Itu statuta FIFA. Baik, Pak Kesit. Paling tidak kalau terjadi kisruh, ribut, supporter, jalan keluar para orang-orang yang tidak berkepentingan dengan ribut itu harus ditinjau. Oh, ini pintunya kurang oke. Oh, ini tribun A harus dikasih pintu, tribun B dikasih pintu, tribun C dikasih pintu. Begitu sistemnya. Jadi ini jangan cuma Kanjuruhan dirobohkan, Kanjuruhan oke, terima kasih. Tapi nanti stadion yang lain. Oke, baik. Ada berapa Pak Jamal. klub? Ada 18 klub. 18 ini punya stadion semua. Pemerintah sekarang kalau memang peduli, tinjau itu punyanya siapa? Oh, punyanya Pemda. Bekerja sama dengan Pemdanya. Pak Jokowi perintahkan, Pemda, kamu saya subsidi. Kita lakukan subsidi silang. Oh, ini stadionnya klub klub kamu punya peduli. Saya kasih subsidi silang. Baik, kami dapat maksudnya, Pak Jamal. Sepak bola nanti Indonesia ke depan layak ditonton oleh banyak orang dan ini merupakan hiburan rakyat yang satu-satunya yang bisa mempunyai multi efek. Seperti kemarin saya ngomong, ada catut, ada parkir, ada merchandise, ada orang jual bakso, es dan lain sebagainya. Baik, itu semuanya harus diubahkan begitu ya. Kalau memang itu dirobohkan, saya Pak Jamal. Presiden Baik, untuk memerintahkan kepada Menteri kita mau ke PUPR. Pak Kesit dulu, mendengar tanggapan Pak Kesit dulu mengenai apa yang Anda sampaikan barusan. Kalau tidak selesai, nanti pesannya tidak sampai. Oh, oke. Baik, saya ngerti. Itu artinya keseluruhan diubah ya. Sampaikan kepada Presiden. Ya. Ini stadion kalau dirubah, fasilitas yang lain termasuk jalannya orang keluar mau naik angkot itu sangat kecil. Di Arema harus ada tinjauan RT RW-nya supaya bagaimana orang bubar dari penonton tapi nyaman, angkutan nyaman, semua nyaman, begitu. Ya, itu pesan saya. Ya. Kami nangkap maksudnya. Baik, kita ke Pak Kesit. Bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Jamal barusan? Ya, jadi kalau soal bagaimana kemudian pemerintah ya dalam hal ini Presiden Jokowi yang sudah mengatakan bahwa ingin membangun Stadion Kanjuruhan, ya pertama adalah ini sebuah apresiasi, saya sepakat gitu ya. Tapi saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Akmal tadi, juga oleh Pak Jamal terkait dengan bukan hanya stadion ini saja gitu ya. Jadi juga jangan menunggu ada tragedi lagi baru stadion yang lain di daerah-daerah lain yang sebenarnya juga perlu juga mendapat perhatian kemudian tidak disentuh gitu ya. Karena kalau kita mau jujur ya ini masih banyak stadion-stadion yang saat ini dipakai oleh tim-tim Liga 1 ini memang standar kelayakannya masih perlu dipertanyakan ya. Seperti ya kita ambil contoh lah klub besar PSM Makassar itu sampai sekarang nggak punya stadion loh itu. Ya mereka biasa main di Stadion Mato Angin, tapi sekarang Stadion Mato Angin kan kita tahu seperti apa kondisinya. Kalau dari 18 stadion itu yang mana yang harus benar-benar diperhatikan seperti yang disampaikan Pak Jamal tadi? Iya memang kalau pada saat ini ya sebagian besar memang sudah dianggap layak lah, tapi layaknya kan dengan standar yang pasti berbeda-beda. Ada standar minimal ya, ada middle dan juga ada standar yang maksimal gitu. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita bicara yang standar maksimal ya mungkin saat ini adalah di Jakarta ya ada GBK Gelora Bung Karno, kemudian juga di Gelora Bung Tomo misalnya ini juga sudah oke gitu ya. Kemudian juga Stadion Manahan yang sudah direnovasi. Artinya kalau kita mau lebih lebih spesifik lagi ya stadion-stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20 nanti itu kan sudah sesuai dengan standar FIFA karena sudah ditinjau dan sudah direkomendasikan oleh FIFA. Tapi yang lain-lainnya seperti apa? Kan belum ya, di Kalimantan misalnya. Itu ada stadion Sempaja misalnya di Samarinda, itu stadion bagus banget loh itu. Ya, saya pernah ke sana itu di tahun 2008, itu luar biasa waktu itu disiapkan untuk PON. Tapi coba sekarang keadaannya seperti apa. Kemudian ada juga stadion misalnya di Riau. Ya, ada stadion utama di Riau. Itu juga dulu tahun 2012 pernah dipakai untuk Piala Asia U23 kualifikasi pada saat itu. Itu stadionnya luar biasa, tapi sekarang coba hancur ya. Jadi artinya gini, tetap bahwa stadion yang akan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, memang kalau kita mau mengikuti rules, kita mau mengikuti standar ya memang harus ditinjau lagi ya, harus ditinjau lagi. Jangan sampai menunggu korban lah. Ya, jadi mumpung ada momen, jadi saya pikir ya harus cepat
dilaksanakan, jangan hanya kemudian terfokus pada bagaimana Stadion Kanjuruhan ini kemudian nanti akan di-rebuild, dibangun ulang. Baik, Pak Kesit dan Bapak-Bapak, kita akan jeda. Saya mau tambahkan itu kepada Akmal sebagai tim TGIPF. Kemarin itu PSSI ternyata dari 18 stadion itu cuma 8 yang sudah ditinjau oleh AFC yang memenuhi kualifikasi. Maka yang 10 sesegera mungkin. Tidak perlu dirobohkan, tapi fasilitasnya dibenahi dan lain sebagainya. Supaya memang ini sepak bola nanti jangan tunggu korban lagi. Kita juga apresiasi kepada Presiden, kepada pemerintah, bahwa punya peduli terhadap kepentingan persepak bolaan kita. Tapi harus lanjut. Harus lanjut. Kalau timnya dilakukan. Pak Jamal. Pak Jamal, izin, Mas David. Ya. Silakan, gimana? Mas David, saya malahan berharap setiap diskusi, setiap apapun, saya berharap untuk semua teman bapak-bapak, Kang Akmal, mengajak untuk, kok nggak ada pertanyaan ya ke Aremania, korbannya gimana, udah selesai apa belum? Terus yang luka-luka gimana, udah selesai apa belum? Kalau stadion saya tetap angkat topi dengan Bapak Presiden. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih pemerintahan. Tapi kok nggak ada yang tanya ya, gimana kabarnya Aremania yang cacat? Yang matanya sampai akan terjadi suatu saat akan buta. Sejauh Pak ini, Pak Akmal, Pak Jamal tetap tim. Pak Akmal tetap support. Tetap support. Jangan khawatir kamu, Baik. saya kawal. Saya kawal terus. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Langsung didengar juga ini dari DPD. Yang di rumah sakit, yang masih dalam perawatan, yang stres dan sebagainya, ini harus ada perhatian juga. Jangan stadionnya Terima kasih, dirapikan, Bapak. Terima kasih. manusianya dilupakan, ya. Ya. Mantap. Baik, Bapak-Bapak, kita jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami, pemirsa.